Doesn't work on. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Di kesempatan kali ini saya akan membahas film lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Now You See Me Chapter 2. Film ini bercerita tentang pesulap yang disebut dengan penunggang kuda yang terdiri atas Daniel, Merritt, dan Jack. Sebelum masuk ke ceritanya, silakan posisikan badan untuk sandaran duduk atau rebahan ditemani kopi dan udut kalian. Mari dukung dan bangun channel ini agar senantiasa upload alur film setiap minggunya dengan subscribe, like, dan share ke media sosial kalian. Zona Sinema doakan semoga kita semua mendapatkan balasan surga dari Sang Pencipta. Film dimulai di New Jersey tahun 1984. Seorang pesulap yang bernama Leonil Sek mencoba melakukan aksi yang sangat berbahaya. Disaksikan anaknya dan ribuan penonton, dia akan masuk ke dalam brankas besi yang sangat tebal. Lalu dia pun dimasukkan kemudian dilempar ke dalam danau. Waktunya hanya 5 menit untuk bisa membebaskan diri. Bradley yang saat itu sudah menjadi seorang Magic the Banker meragukan tentang aksi Leonel. 5 menit sudah berlalu dan Leonel tidak pernah kembali muncul. Bradley dipenjara setelah dia dijebak oleh Rod dan 4 pesulap karena berusaha membongkar kejahatan mereka. Dia berjanji akan membalaskan dendamnya. Mata dibalas dengan mata. Cerita berlanjut di lokasi tersembunyi. Daniel Atlas datang dan hendak menemui sosok sang mata, namun di sana dia hanya mendengar suara saja. 4 pesulap termasuk dirinya yang disebut penunggang kuda mendapat misi baru dan pimpinan mereka yaitu Dylan Rod akan menjelaskan rencananya dan Daniel dihasut untuk menggantikan posisi Rod. Di ruang apartemen kehakiman, Rod datang menemui rekan rivalnya yang bernama Cowan dan pimpinannya adalah seorang wanita bernama Natalie. Rod mencoba meyakinkan bosnya bahwa dia ingin mengambil kembali kasus penunggang kuda. Terlebih dia mendapatkan petunjuk untuk menangkap mereka. Namun sepertinya hal itu tidak membuat bosnya puas. Ketika Daniel kembali ke apartemennya, tampak seorang wanita yang berada di sana sedang santai hingga dia menunjukkan trik sulapnya kepada Daniel. Wanita ini bernama Lula dan mengaku telah diizinkan oleh sang mata untuk menggantikan Henley yang sudah keluar dari kelompok penunggang kuda. Setelah mendapat panggilan dari Rod, mereka berempat berkumpul di sebuah lokasi. Rod menjelaskan tentang perusahaan Okta dan CEO-nya yang playboy bernama Owen Cash dan temannya bernama Walter telah meninggal dunia setahun yang lalu. Perusahaan itu akan meluncurkan ponsel generasi berikutnya dan begitu ponsel ini sampai ke masyarakat, mereka akan menjual informasi penggunanya ke pasar gelap. Dan misi mereka adalah membajak acara itu. Dalam acara peluncuran itu, tim mulai beraksi. Jack menyamar menjadi petugas keamanan. Sedangkan Daniel menjadi seorang pelayan. Tak lama dia berubah menjadi seorang staf. Kemudian berubah lagi menjadi seorang engineering di pusat kendali. Dengan kecepatan tangannya, ia meminta petugas mengamankan petugas aslinya yang diklaim sebagai pasien rumah sakit jiwa sesuai pengenal di tangannya. Bahkan ketika dia hendak menelpon atasannya, HP-nya berubah menjadi sebuah pisang. Giliran Lula yang menjadi seorang koki dan Merritt yang menyamar menjadi pelayan. Lula menunjukkan keahlian trik sulapnya untuk mengalihkan perhatian petugas di sana. Saat itulah Merritt menghipnotis si Owen dan membawanya masuk ke sebuah ruangan. Di ruang pertunjukan ketika pembawa acara memanggil Owen Cash, Merritt mengendalikannya bahwa akan tampil 3 pesulap yang terkenal yang akan membuka rencana penipuannya. Jack berada di belakang layar karena yang diketahui dia telah tewas dalam sebuah pengejaran. Rod terkejut saat melihat sebuah kartu yang dikirimkan kepadanya yang bertuliskan si bodoh. Natalie dan timnya datang ke lokasi ini untuk menangkap mereka. Rod mencoba menahannya, namun yang terjadi mereka punya bukti bahwa Rod berkomplot dengan para pesulap. Seseorang telah membocorkan rahasianya. Di ruang pertunjukan tiba-tiba layar menampilkan sosok yang akan membuka kebohongan para pesulap ini. Jack yang dianggap telah mati nyatanya masih hidup dan dia berada di tempat ini. Bahkan agen FBI yang bernama Dylan Rhodes adalah penunggang kuda yang kelima. FBI agent Dylan Rhodes. The FBI
Seketika Owen langsung melakukan penangkapannya, namun dengan keahliannya Dylan Rhodes langsung melarikan diri. 4 pesulap kemudian naik ke atap bangunan dan meluncur melalui sebuah lubang pipa. Mereka pun terkejut karena tiba-tiba berada di dapur restoran Cina. Bukan itu saja, ternyata mereka berada di Makau. Padahal tadi mereka berada di New York. Dan rupanya di sana pun ada kembaran Merit yang bernama Cass dan puluhan anak buahnya yang bersenjata dijadikan objek sulapnya. Mereka sengaja dijadikan sebagai objek sulapnya. 4 pesulap pun kemudian dibawa menuju sebuah lokasi. Sedangkan di New York, Rod menuju lokasi pertemuan mereka, namun nyatanya 4 pesulapnya tidak berada di sana. Tiba-tiba Brantley menelponnya dari penjara. Dia mengetahui di mana posisi 4 pesulapnya berada, dan dia ingin membuat kesepakatan dengannya. Tiba-tiba diperlihatkan anak dari Lionel Shek. Siapakah anak dari Lionel Shek itu? Mari kita lanjut. Si Cass rupanya dari sebulan yang lalu telah berhasil menghipnotis Merit ketika menyamar menjadi petugas pizza dan langsung mengunduh data pribadi semua tim. Chase, you win. I concede. Pizza. Mereka pun dibawa untuk menemui atasan Cass, dan dia adalah Walter yang diperankan oleh Daniel Radcliffe. Dia sosok pemeran utama di film Harry Potter, coy. Dia dengan sengaja memalsukan kematiannya untuk hidup bebas di Makau. Walter kemudian menjelaskan caranya untuk mereka bisa berada di Makau. Dan saat mereka meluncur melalui lubang pipa tersebut, mereka berempat kemudian tidak sadar setelah melihat kilatan ultraviolet yang bertuliskan tidur. Setelah itu dia membawanya menggunakan jet pribadinya menuju Makau. Elfin geniuses. Yep, easy stuff, magic. Walter dan Owen terlibat pertikaian hingga dia mendapaknya dari Okta. Owen telah membawa chip yang bisa mengakses kunci komputer di seluruh dunia. Dengan itu dia bisa memanipulasi pasar dan memata-matai siapapun. Dan dia telah melelang chip tersebut. Dia ingin 4 pesulap ini untuk mencuri chip itu dari seorang pimpinan gangster Afrika Selatan. We're calling your bluff. Because I'm not going to steal anything for you either. Strikes this here. We'll get the supplies we need and we'll do it. And if you don't, I'll have you killed. Walter pun menjanjikan hidup baru di negara ini dan tidak perlu sembunyi. Jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. 3 pesulap menolak permintaannya, namun Daniel menyetujuinya. Thank you. It should be fun. Sementara itu Rod datang menemui Brantley yang bermaksud mencari tahu tentang keberadaan 4 pesulapnya. Untuk mendapatkan bantuannya, ia terlebih dulu harus membebaskannya dari penjara ini. I believe in an eye for an eye. You were lured into a trap. Mereka berempat kemudian datang ke toko peralatan sulap untuk membeli berbagai perlengkapan. Sang pemiliknya adalah seorang nenek dan cucunya bernama Lee. Welcome to Ian's. My name's Lee. Daniel memutuskan langkah mereka berempat tanpa berkomunikasi dengan pimpinan mereka yaitu Rod. Setelah Brantley dibebaskan, mereka berdua akan terbang menuju Makau. Di dalam pesawat terungkap bahwa dia adalah anak dari Lionel Shek. Dia dendam atas kematian ayahnya dan menyalahkan Brantley. So how did it feel seeing me there? I am not my father. 4 pesulap ini kemudian melakukan strategi dan perencanaan untuk mencuri chip tersebut. Mereka menghipnotis pimpinan gangster Afrika itu dan akan memanfaatkannya untuk misi mereka. Dan mereka berempat bisa masuk ke pusat penyimpanan chip itu yang dijaga super ketat. Di sana mereka mulai memainkan keahliannya. Thank you. Search him, please. Didn't we just do that? 三零手出嚟，讓我睇你個手。 Sorry, we 冇喐嚟喐去。 Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan chip tersebut. Walter diminta menghubungi seseorang membuat kekacauan seperti yang terjadi sekarang ini. Rod dan Brantley sudah sampai di toko sulap yang berada di Makau. Di tempat itu ternyata Rod melihat berangkas yang digunakan ayahnya saat digunakan aksi terakhirnya yang membuat dia menghilang sampai saat ini. Sang nenek bahkan memberikan sebuah jam tangan milik ayahnya dan tanpa sepengetahuannya,
Brandley menghilang dari sana. Rod kemudian datang ke sebuah pasar dan menemukan Daniel di sana. Dia hendak menemui seseorang suruhan dari Sang Mata tanpa sepengetahuan Rod yang menurutnya bukan siapa-siapa lagi. Karena perkataan itu Rod meninggalkannya. Walter dan anak buahnya kemudian datang. How did you do that? Everyone has their button. That was you. Yeah. Daniel sadar ternyata orang yang dianggap Sang Mata yang sudah menipu dan memperalatnya. And yours, obviously, is ego. Stay the course. Mistake. No. Tiba-tiba Rod kembali muncul dan menyelamatkannya hingga akhirnya Rod yang ditangkap oleh mereka. Sleep. Doesn't work on. Dia dibawa menemui seseorang dan itu adalah Arthur Tressler yang telah dikuras habis uangnya oleh Rod dan 4 penunggang kudanya. Dan Walter adalah anaknya. Dia disiksa dan dipaksa untuk mengembalikan chipnya kepada mereka. Dia bahkan dimasukkan ke dalam berangkas besi dan dilempar ke dalam laut seperti yang dialami ayahnya. Rod teringat dengan ucapan ayahnya bahwa selalu ada rencana cadangan. Rod terus teringat jam ayahnya dan menggunakan jarum jam untuk membuka borgol. Tak diduga ternyata pengkhianatnya adalah Brandley. Untungnya Daniel terjun ke dalam untuk menyelamatkan Rod. Masalah muncul karena chip itu ternyata palsu dan mereka mulai kebingungan di manakah yang aslinya. Tak lama nenek dan Lim pemilik dari toko sulap itu datang. Mereka ternyata bagian dari Sang Mata juga yang sudah memperhatikan mereka sejak lama. We are. We always have been. Mereka mempunyai rencana untuk mengungkap kejahatan Walter. 4 pesulap kemudian rekaman video dan membagikannya bahwa mereka akan hadir di London saat malam tahun baru untuk pertunjukan mereka. Walter dan ayahnya termasuk FBI dan Interpol mengejar mereka ke London. The threat is real. Malam itu Jack muncul tiba-tiba dan menunjukkan kemampuan trik bermain kartunya. Begitu juga dengan Lula. Di tempat berbeda dia menunjukkan trik sulap dengan burung merpatinya. FBI yang mengetahui lokasi pertunjukan mereka langsung bergerak menuju lokasi. Walter terkejut saat melihat Rod masih hidup. Aksi keren ini dilakukan Daniel. Ketika hujan turun, dia bisa mengendalikan hujan tersebut, bahkan mengembalikannya ke atas. Berbeda dengan Merritt yang sedang berada di sudut kota dan ditemukan oleh saudaranya. Saat polisi akan menangkapnya, mereka kembali menghilang. Kali ini Brandley membuat kesepakatan dengan pimpinan FBI yaitu Natalie agar mereka mudah menangkap 5 penunggang kuda itu. Dalam pelariannya mereka dikejar oleh anak buah Walter hingga mereka tertangkap. Di dalam mobil mereka bertemu Arthur yang meminta chip itu untuk dikembalikan. Mereka kemudian naik kembali ke jet pribadinya si Walter. Setelah chip itu diberikan oleh Daniel, Walter kemudian mengeceknya dan ternyata asli. It's real. Cass kemudian mengusulkan mereka dilempar dari atas pesawat. Toss them out. Saat Arthur dan anaknya sedang minum, ternyata itu adalah minuman palsu dan labelnya diganti dengan kartu yang bertuliskan si bodoh. Ternyata pesawat itu belum terbang dan mereka masih berada di London dan berada di depan jutaan orang. Mereka membuka kematian palsu yang dilakukan oleh Walter yang dibantu ayahnya yaitu Arthur. Dan kali ini Dylan sebagai pimpinan mereka diperkenalkan secara langsung. Kemudian mereka menjelaskan strategi dan aksi mereka untuk memanipulasi pesawat yang seolah-olah terbang dengan sebuah kipas angin raksasa dan air hujan palsu. Dan mereka menghipnotis si Cass seakan dia telah melempar mereka keluar dari pesawat. Chip asli itu akhirnya mereka dapatkan kembali. Whoops. Cohen dan agen-agen FBI lainnya kembali gagal menangkap mereka dan Rod memberikan Natalie bukti kejahatan Arthur dan anaknya yaitu Walter.
This contains everything. Rod dan 4 pesulapnya datang ke sebuah lokasi. Dia terkejut ketika melihat foto-foto ayahnya bersama Bradley. Dan tiba-tiba muncullah Bradley. Dia menceritakan fakta sebenarnya bahwa mereka sebenarnya berteman. Di luar mereka seakan saling mencemooh, padahal itu strategi mereka. Dia pun menyadari kesalahannya bahwa dia tidak mempersiapkan pertunjukan itu secara matang hingga merenggut nyawa ayahnya. Bradley rela dipenjara hingga Rod menghilangkan dendamnya. Kini mereka pun bergabung dalam 5 penunggang kuda dari Sang Mata dan film pun berakhir. Gimana teman-teman filmnya? Menurut Zona Cinema lumayan cukup menghibur. Yang menarik dalam film Now You See Me Part 2 ini adalah ketika 4 penunggang kuda menjelaskan trik di balik aksi mereka cukup rapi dan sekali lagi tidak mudah tertebak oleh penonton. Namun sedikit ada yang dipaksakan dalam beberapa scene. Pesan yang dapat diambil dalam film ini adalah tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, jangan lupa ngopi dan udut. Ya wes, Ane pamit. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.